Halo Sobat Jeruji, balik lagi sama gue, Rifat. Kalau terang adalah metafora dari sebuah kebaikan atau kebenaran, maka kegelapan melambangkan kejahatan atau dosa. Karena terang yang besar, juga cahaya ilahi akan datang kepada mereka orang-orang yang dipilihnya. Yuk, sama-sama gue mau ngajakin teman-teman buat dengerin kisah inspiratif dari sahabat gue, Roger. Bagaimana seorang Roger menemukan titik balik kehidupannya. Nama saya Roger, asal Medan. Saya masuk penjara karena menggunakan barang-barang terlarang seperti narkoba. Ya, pengalaman pertama saya masuk penjara ini adalah rasanya hidup ini sudah gelap. Kenapa saya bilang begitu? Karena stigma keluarga saya sendiri kepada diri saya memang minus, benar-benar jelek. Jadi 5 bulan pertama itu kehidupan saya itu berantakan. Berantakan dalam arti tidak pernah keluar dari kamar, tidak pernah keluar blok, tidak ada komunitas, tidak berteman banyak. Sampai suatu waktu saya punya teman satu polsek, saya sebutkan namanya Fernandus Nainggolan. Suatu saat dia menyapa saya, mengajak saya ngobrol di lapangan, terus saya mencurahkan isi hati saya bercerita kepada dia pengalaman saya selama 5 bulan di blok. Terus dia bilang sama saya, "Lek, mungkin kamu melupakan sesuatu, Lek." "Apa ya?" saya bilang. Terus dia bilang, dia menunjukkan arah tangannya ke arah gereja. Terus saya lihat menoleh ke gereja, saya langsung ingat Tuhan. Saya ingat Tuhan, wah, apa benar ya? Ini mungkin mimpi saya yang beberapa hari sebelumnya, saya pikir begitu. Gak lama, saya langsung bilang, udah gak apa-apa, Lek, ayo kita ke gereja. Teman saya itu ngajak saya ke gereja, memperkenalkan saya kepada koordinator. Setelah memperkenalkan koordinator bertanya, "Kamu memang serius mau masuk ke dalam pelayanan?" Terus saya bilang, "Serius, Bang." 2 minggu kemudian, mama saya tersayang itu dipanggil oleh Tuhan. Saya kaget, wah, benar ini mimpi saya bilang. Karena di mimpi saya itu, saya bermimpi, saya hidup di tempat gelap. Terus ada suara memanggil saya, tapi yang memanggil saya nggak lihat. Siapa orangnya saya nggak lihat, cuma Roger, kamu kenapa? Begitu. Ternyata mimpi saya itu saya harus kehilangan mama saya. Dan saya nggak bisa melihat dia dimakamkan. Karena saya adalah anak satu-satunya. Sedih. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mencintai saya. 2 minggu saya disiapkan oleh Tuhan untuk melayani dia. Karena setelah saya masuk 2 minggu, mama saya dipanggil. Saya mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Saya mengenal dia. Dan benar-benar saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan mencintai saya dan saya mencintai mama saya. Sampai akhir hidupnya saya tidak bisa melihat dia. Tapi puji Tuhan, selama saya ikut pelayanan sampai hari ini, Tuhan menguatkan saya. Dan saya ingin membuktikan kepada keluarga saya bahwa stigma mereka itu kepada saya itu
benar-benar salah. Dekat sama Tuhan, rajin berdoa, bernyanyi, mempunyai komunitas yang mengenal dekat dengan Tuhan. Jadi kehidupan 5 bulan pertama itu hilang. Kehidupan saya yang gelap yang di 5 bulan pertama di blok itu hilang sampai sekarang. Dan saya mau menyampaikan kepada keluarga, biar agar mereka itu tenang di luar sana, jangan terlalu memikirkan saya, karena saya sekarang sudah berubah, sudah dekat sama Tuhan, dan Tuhan masih mencintai saya. Dia menyiapkan hidup saya, karena saya sudah lama meninggalkan Dia. 20 tahun saya di luar, bisa dihitung dengan jari. Saya tidak pernah dekat sama Dia. Tapi setelah masuk ke penjara ini, Tuhan menegur saya dengan keras. Sangat keras, dan itu sangat berat. Tapi saya percaya, sebesar apapun cobaan itu yang diberikan Tuhan kepada saya pasti bisa melaluinya. Karena saya yakin dan percaya Tuhan selalu menemani saya di dalam perjalanan hidup saya di penjara ini. Dan selama saya di Gereja Galilea, saya tidak lupa mendoakan ibu saya agar dia diterima di sisinya. Dan tidak lupa mendoakan keluarga saya, anak-anak saya. Apalagi dengan situasi seperti sekarang ini, saya memikirkan bagaimana mereka di luar sana. Karena pandemi ini sangat menyusahkan mereka, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya bingung. Saya harus berbuat apa di sini? Tidak ada lagi yang bisa saya berbuat selain hanya mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, dan yakin, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pesan buat keluarga saya, bapak saya, adik saya, istri, anak-anak saya, percayalah, saya sudah berubah. Dan saya yakin kalian pasti percaya dengan perkataan saya kalau saya katakan saya sudah berubah. Karena saya sudah mulai mendekatkan diri dan sudah mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan mengikuti semua perintah-perintahnya. Sering membaca firman-Nya. Dan pesan saya kepada teman-teman saya yang di luar sana, hindari narkoba, brother. Karena itu tidak baik buat kita. Itu tidak baik buat masa depan kita. Jangan sempat kalian mengalami seperti yang saya alami ini. Berat, brother, berat. Saya pasti pulang. Saya pasti pulang dan hidup menjadi lebih baik dan lebih benar. Sekarang Roger beserta rekan-rekannya menjadi pelayan yang setia untuk Gereja Galilea, Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Karena di sanalah Roger telah menemukan jiwanya yang terang. Yuk, teman-teman semua, sama-sama kita berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan terang di dalam jiwa Roger, juga Roger serta keluarga dapat kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Gue Rifat, sampai jumpa di Titik Balik Kisah Inspirasi Jeruji Production.